Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Terima kasih juga kami setiap hari diberi kesempatan mengikuti acara renungan online Gereja Stadion. Dan melalui renungan ini kami bisa lebih mengenal-Mu dan mengenal diri sendiri, serta tahu bagaimana seharusnya hidup kami sebagai umat-Mu. Saat ini kami mau menyerahkan pembacaan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya hari ini kami pun dapat lebih menyadari kehendak-Mu bagi kehidupan kami umat-Mu di dunia ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan online diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Allah ingin kita selalu berfokus melakukan apa yang Dia perintahkan dan bukan hanya mendengarkan apa yang Dia perintahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memanggil kita untuk menjadi pengikut Kristus yang aktif, bukan pendengar yang pasif. Seperti yang dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudara, kita bisa mendengarkan khotbah dan mempelajari Alkitab selama beberapa dasawarsa. Tetapi jika kita tidak pernah melakukan apapun berdasarkan apa yang telah kita dengar dan pelajari, maka kita tidak mungkin bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, kalau kita melihat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat ini menunjukkan ada 4 hal sebagai kebenaran dari firman Allah. Yang pertama, firman Allah menunjukkan kepada kita jalan yang harus dilalui, yang adalah doktrin. Yang kedua, firman Allah menunjukkan kepada kita di mana hidup kita sudah keluar dari jalur yang adalah teguran. Yang ketiga, firman Allah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk kembali ke jalur yang benar, yang adalah koreksi. Yang keempat, firman Allah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk tetap berada di jalur yang benar, yang adalah pengajaran dalam kebenaran. Dan firman Allah ini adalah kebenaran yang praktis dan nyata. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan di zaman ini adalah kebanyakan umat Tuhan mengetahui lebih banyak firman Tuhan daripada yang dipraktikkannya. Kita mengatakan kita percaya pada pengampunan, tetapi apakah kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita? Kita mengatakan kita percaya menantikan Allah, tetapi apakah kita ditemukan sabar dalam hal ini? Saudara-saudara, Allah tidak ingin kita hanya memperhatikan dan mengatakan bahwa kita menerima firman-Nya. Dia ingin kita menjadi pelaku firman-Nya. Saudara-saudara, Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20a, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus tidak mengatakan ajarlah mereka untuk mengetahui segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, atau ajarlah mereka untuk memikirkan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Tetapi dia berkata ajarlah mereka untuk melakukannya. Maka janganlah kita membodohi diri sendiri dengan berpikir bahwa mendengarkan firman Allah juga berarti kita menerapkan firman Allah. Ya, buatlah rencana untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang kita dengar.
sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pribadi sebagaimana yang Allah ciptakan dan inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan pelajari. Tolonglah kami bukan hanya menjadi umat-Mu yang sudah dengar, tahu, mempelajari firman-Mu saja, tetapi dimampukan-Mu menjadi umat-Mu yang melakukan firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di kehidupan ini. Tuhan, kami sangat terbatas dan lemah. Tolonglah kami agar memiliki kuat kuasa-Mu yang memampukan kami sebagai pelaku firman-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.